5 dalil jika Al-Quran bukan firman Allah. Umat Islam sangat bangga dengan Al-Quran dan mengklaim jika kitab ini adalah wahyu dari Allah, sedangkan Al-Quran sendiri mengakui jika Allah hanya ada di belakang tabir. Jibril sendiri yang diklaim sebagai malaikat Allah dan sosok yang menurunkan Al-Quran tidak ada bukti jika Allah pernah bertemu dengan dia, selain dengan kata izinnya. Orang yang mati karena dibunuh oleh perampok, mati karena kecelakaan pun sering kita sebut terjadi karena seizin Allah, padahal kejadian itu bukan atas kehendak Allah, tetapi karena kehendak iblis, sebab rancangan Allah adalah rancangan untuk kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Di video ini, saya akan memberikan 5 dalil yang menunjukkan jika Al-Quran bukan firman Allah. Pertama, yang diberi petunjuk oleh Allah adalah para nabi sebelumnya. Quran Surah Al-An'am ayat 90. Al-Quran berkata, mereka itulah para nabi sebelumnya, yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Quran Surah Al-An'am ayat 90. Dari Quran Surah Al-An'am ayat 90 ini jelas mengatakan jika yang diberi petunjuk oleh Allah adalah para nabi sebelumnya, sedangkan Al-Quran hanyalah peringatan kepada penduduk kota Mekah dan sekelilingnya yang datang dari Jibril supaya mengikuti petunjuk itu. Dan Al-Quran pun mengakui bahwa firman Allah, kekuasaan dan kenabian telah diberikan kepada Bani Israel. Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab, kekuasaan dan kenabian, kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 16. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat, termasuk orang yang saleh. Quran Surah Al-Ankabut ayat 27. Al-Quran sudah mengingatkan supaya orang-orang Quraisy tidak mengingkari tentang kekuasaan kenabian kepada Bani Israel. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Quran Surah Al-An'am ayat 89. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Mereka itu adalah Ishak dan Yakub dan keturunan Yakub. Quran Surah Al-An'am ayat 84-87. Jika yang diberi petunjuk oleh Allah adalah para nabi dari Bani Israel, itu artinya jika Allah tidak pernah mengutus nabi di luar Bani Israel untuk memberi petunjuk kepada manusia. Oleh karena itu, Al-Quran bukan firman dari Allah, tetapi hanya perkataan dari Jibril. Kedua, Allah SWT tidak pernah berbicara kepada manusia. Allah hanya ada di belakang tabir dan dia hanya mengutus utusannya dalam segala urusan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 51, Quran Surah Fatir ayat 1. Al-Quran berkata, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana. Apakah di dalam ayat ini ada tersirat bahwa Allah berfirman kepada malaikat untuk disampaikan kepada manusia? Tidak ada. Oleh karena itu, maksud ayat ini adalah Allah mempercayakan malaikat menyampaikan keinginannya sendiri kepada manusia atas izin Allah. Dan ini sejalan dengan berita di Quran Surah Al-Haqqah ayat 40, Quran Surah At-Tawir ayat 19 yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Ketiga, Al-Quran mengakui jika firman Allah itu bernama Isa Al-Masih. Quran Surah Ali Imran ayat 45 dan ayat 39, Quran Surah An-Nisa ayat 171. Quran Surah Ali Imran ayat 45. Ingatlah, ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam,
seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Dari ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa firman Allah itu bernama Al-Masih Isa putra Maryam. Quran Surah Ali Imran ayat 39. Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Dari ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa Yahya lahir untuk membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah. Apa maksudnya Yahya lahir untuk membenarkan sebuah kalimat dari Allah? Di dalam kitab Injil, Yahya anak Zaharia ini adalah bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes ini diutus untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Matius 3 ayat 1-6, Markus 1 ayat 2-6, Lukas 1 ayat 13-17. Dengan demikian maksud membenarkan sebuah kalimat dari Allah adalah membenarkan Isa Al-Masih. Pada Quran Surah An-Nisa, ayat 171 juga disebut, sesungguhnya, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikannya kepada Maryam. Dari ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa firman-Nya yang disampaikannya kepada Maryam itu bernama Isa Al-Masih. Namun jika kita lihat terjemahan Al-Quran, kata kalimatuhu diterjemahkan menjadi yang diciptakan dengan kalimat-Nya, dan tentu tambahan kata di dalam kurung akan mengubah arti dan menyesatkan. Jika firman Allah bernama Al-Masih Isa putra Maryam, apakah Al-Quran dapat disebut firman Allah sedangkan ia bukan berasal dari Al-Masih Isa putra Maryam? Keempat, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Quran Surah Al-Haqqah ayat 40, Quran Surah At-Ta'wir ayat 19. Quran Surat Al-Haqqah ayat 40, dan Surah At-Ta'wir ayat 19. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu, artinya, sesungguhnya ia atau Al-Quran. Laqaulu, artinya, benar-benar perkataan. Rasulin, artinya, Rasul. Karimin, artinya, yang mulia. Sehingga makna original teksnya adalah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Namun terjemahan yang ada dalam Al-Quran adalah, sesungguhnya ia, Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ada kata-kata yang disisipkan, dan tentu mengubah arti dari original teks dalam bahasa Arabnya. Detail ayat-ayatnya. Quran Surah Al-Haqqah ayat 38-40. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat, dan demi apa yang tidak kamu lihat, sesungguhnya ia, Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Siapa aku di ayat ini? Quran Surah At-Ta'wir ayat 15-19. Aku bersumpah demi bintang-bintang, yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman utusan yang mulia. Siapa aku di ayat ini? Siapa yang berkata, aku, di Quran Surah Al-Haqqah ayat 38 dan Surah At-Ta'wir ayat 15 tersebut? Tidak mungkin yang berkata, aku, di Quran Surah Al-Haqqah ayat 38 ini adalah Tuhan atau Jibril, sebab ia sendiri berkata, wahyu Rasul yang mulia. Yang paling masuk akal adalah Muhammad, yang mengakui bahwa Al-Quran adalah wahyu Rasul yang mulia, yaitu Jibril. Tidak mungkin sosok yang berkata, aku, di Quran Surah At-Ta'wir ayat 15 ini adalah Tuhan atau Jibril, sebab ia sendiri berkata, wahyu Rasul yang mulia. Yang paling masuk akal adalah Muhammad yang mengakui bahwa Al-Quran adalah wahyu Rasul yang mulia, yaitu Jibril. Jadi sangat jelas jika di Quran Surah Al-Haqqah ayat 40, dan Quran Surah At-Ta'wir ayat 19, Muhammad mengakui bahwa Al-Quran hanyalah perkataan Rasul yang mulia, yaitu Jibril.
Kelima, yang menurunkan Al-Quran adalah kami. Quran Surah Al-Hijr ayat 9, Quran Surah Al-Insan ayat 23, dan lain-lain. Al-Quran berkata, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Quran Surah Al-Insan ayat 23. Dan lain-lain. Dari sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran sangat jelas jika sosok kami bukan Allah. Pertama, sosok kami mengatakan Allah dengan kata ganti dia dan nya. Kedua, sosok kami berkata, selain Allah. Ketiga, sosok kami berkata, demi Allah. Keempat, sosok kami berkata, dengan izin Allah. Kelima, sosok kami berkata, Allah yang menjadi saksi. Siapa sosok kami dan mengapa Allah hanya sebagai saksi? Al-Quran berkata, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Dan ayat ini membuktikan jika sosok kami yang menurunkan Al-Quran itu adalah sosok yang kemudian diberi nama Jibril. Dan yang mengutus Muhammad adalah kami. Al-Quran berkata, kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surah An-Nisa, ayat 79. Jadi sangat aneh jika umat Islam berkata, Allah berfirman, lalu mengutip ayat-ayat Al-Quran, padahal Allah SWT tidak pernah berfirman kepada manusia, dan Al-Quran itu hanyalah perkataan Rasul yang mulia, yaitu Jibril dari Gua Hira. Di dalam agama Islam mengenal 6 rukun iman, 3 di antaranya adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Iman kepada Allah adalah iman akan adanya Allah dan tentu berhubungan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Rasul adalah iman kepada Muhammad dan iman kepada perintah dan perbuatannya, yaitu apa yang kita kenal dengan hadits. Lalu, bagaimana dengan iman kepada malaikat? Apa yang menjadi bukti bahwa umat Islam beriman kepada malaikat? Al-Quran yang selama ini diklaim sebagai wahyu Allah ternyata hanyalah perkataan Jibril yang dijadikan oleh umat Islam sebagai dasar iman mereka. Oleh karena itu, iman kepada malaikat berhubungan dengan iman kepada kitab Al-Quran.